teman-teman jalan, apa kabar? Nih kali ini kita coba kupas tentang setrika yang mati total merek Philips klasik ya, modelnya udah canggih banget. Di sini ada perbedaan cara bukanya ya. Oke, ini sekilas tampak keren, bagus ya, tapi pada saat udah dinyalakan sama sekali nggak ada power ya, nggak ada power masuk, maksudnya nggak nyala. Ini padahal udah dicolokin. Oke, nah ini ada baut, di situ ada baut bintang ya. Nah di sini ada dua baut bintang, bentuknya bukan plus ya tapi bintang. Nah seperti ini, jadi kalian bisa membukanya dengan baut bintang. Kita buka ini bagian baut belakang. Nah lalu langsung kita ke bagian atasnya, cuman di copot seperti ini aja ya, hanya dia nyambung ke cover belakang. Ini cara bukanya, cuman gitu aja, cuman masuk dia bagian depannya. Nah lalu kemudian ini ada skrup untuk pegangannya, pegangan handle-nya kita buka juga. Kita buka skrup ini. Jadi penyakit setrika ini mati total ya, sama sekali nggak nyala dicolokinnya. Nah ini seperti ini ya, buat teman-teman yang belum bisa buka, cara bukanya seperti ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat nih, yang belum tahu bisa jadi tahu. Nah, ini kita cabut aja nih untuk bagian suhunya ya, temperaturnya ya. Ada di sini ada skrup juga dua, kalian buka. Nah seperti ini ya, skrup ini juga buka dua. Nah, jadi tiga sama yang depan ya. Sekarang yang bagian belakang. Nah ini seperti ini, langsung dicabut aja ya, karena cover yang belakang itu yang merah tadi skrupnya menyatu ya, jadi sekalian sekarang sudah bisa dibuka. Nah ini buka. Nah ini kabel yang terhubung ke dalam di terminal ini kita cabut juga. Nah ini perhatiin warna-warnanya harus kembali seperti ini biar kalian nggak lupa ya, atau kalau perlu kalian bisa dipoto dulu. Bagi yang nggak hafal itu ada yang mana ya, kalian bisa foto dulu biar nggak salah connect nantinya ya. Oke, ini untuk bagian dalam udah saya copot. Nah ini ya, urutan-urutannya harus diingat lagi ya. Nah ini boleh dibuka juga biar nantinya nggak ngeribetin. Nah ini untuk lampunya kalian cabut dulu dari dudukannya. Kemudian ada dua skrup lagi ya yang terhubung ke bawah ya. Nah ini untuk setelannya cabut juga, bisa dicabut ini untuk memudahkan nanti pekerjaan. Di situ ada coakannya ya, ada, nggak mungkin terbalik jadinya nanti masangnya. Nah, ini skrup ini cabut juga. Nah ini seperti ini, kalian lepas. Ini untuk Philips yang model sekarang ya, Philips klasik. Nah ini ya tampilan setelah dibuka cover. Nah ini juga ada yang masih menempel, itu dia cover atasnya yang metalnya atau platnya disatuin sama arde ya yang kuning. Jadi yang tadi saya bilang, untuk yang warna kuning arde ini jangan sampai salah connect ya, jadi berbahaya sekali. Atau kalian nggak pakai pun nggak apa-apa sebenarnya, cari aman. Nah ini udah telanjang ya, coba kita cek nanti dari elemen terus otomatis sampai fuse-nya. Jadi di sini ada dua ya, ada dua otomatis, satu otomatis yang di setel yang diputar, dan satunya lagi thermofuse. Jadi dia kalau overheat biasanya memutuskan diri ya. Nah ini kita bongkar dulu. Nah ini elemen kutub positif negatifnya, ini elemen. Nah, kalian bisa ukur dulu nih, memastikan elemennya masih bagus. Nah ini alurnya ke otomatis yang diputar,
lalu masuk ke power ya sebelah. Nah yang ini power sebelahnya elemen masuk ke thermofuse, masuk ke power untuk colokan. Nah ini ya, ini thermofuse namanya. Jadi buat overheat ya, pengaman pada saat overheat, pada saat terlalu panas ini pengamannya. Nah ini dia ya, ini dia namanya thermofuse atau overheat. Jadi pengaman pada saat setrika setelannya rusak, jadi dia akan menyelamatkan diri dengan cara memutuskan diri. Nah ini ya, ada di dalam sini dia. Nah ini ya, detailnya seperti ini. Untuk lebih memastikan ini jalur yang sebelah ini masuk ke sini, masuk lagi ke otomatis. Nah ini kan bisa diputar ya, sebelum kecolokan nanti ke otomatis ini dulu salah satu elemennya. Nah nanti keluar ke situ ke yang merah. Nah jadi kita bisa putar panas dan hangat itu di sini ya, atau mematikan sekalipun. Nah untuk lebih spesifik lagi, lebih memastikan, kita boleh ukur dengan ya. Nah ini kan udah nyambung ya, berarti otomatis yang di setel diputar itu masih bagus, masih oke. Dari elemen sampai ke kabel merah itu udah oke. Nah sekarang sebelahnya, kutub sebelahnya yang dari elemen ke thermofuse tadi, ke overheat tadi, kita ukur juga. Caranya kalian pakai tester ya, di ya. Nah ini kita hubungkan ke ujung sini ya, yang kecolokan nanti. Nah ini sama sekali nggak bergerak, itu tandanya thermofuse-nya sudah mati ya, atau alat overheatnya udah mati. Ini yang di dalam sini. Nah, ini ya, di dalam sini ya, kalian bisa bongkar. Nah ini tampilan aslinya di dalam plastik itu seperti ini ya. Ini alatnya cuman segede ini ya, sekecil ini. Ini fungsinya lumayan juga ya, jadi kalau misalkan ada terlalu panas dia akan memutuskan diri supaya elemen tidak terbakar. Nah untuk memastikan lagi, kalian bisa ukur nih langsung ke jalurnya ya. Jalurnya seperti ini cara ngeceknya. Nah di sini kan ada, nah di sini ada, setelah nyebrang itu nah udah nggak ada ya. Jadi kesimpulannya, si benda kecil ini, si imut ini udah mati, kita buang aja ini. Solusinya ada dua, kalian bisa beli baru thermofuse nya, atau kalian bisa langsung bypass ya. Ini buang aja karena ini ya, sudah tidak terhubung dan menyebabkan setrika mati total. Nah ini ya, sekecil ini ya. Nah ini kalian bisa langsung sambung ya, atau dengan mengganti thermofuse. Untuk di video ini saya sambung aja langsung, saya kepang ya, saya ulir langsungin, jadi nggak pakai thermofuse lagi. Pokoknya untuk metode penyambungannya kalian bisa pikirkan dengan cara masing-masing ya. Yang penting sambungan itu kuat, karena ini untuk membawa arus yang lumayan besar ya, 300 watt. Nah, setelah kawat dengan kawat saya lilit seperti ini ya, kawat dengan kawat bekasnya saya lilit. Kemudian isolator ini kita masukin lagi untuk pelindungnya, jadi biar nggak kena bodi ya. Nah seperti ini ya, seperti ini tadi saya sambung. Kita masukin lagi isolatornya, tapi mau saya isolasi dulu biar lebih aman ya, double. Jadi isolasi juga sama isolator juga saya masukin biar lebih aman buat yang pakai, karena kita harus memikirkan keamanan orang lain juga. Jadi ini tetap ada otomatisnya ya, yang di setelan itu dia ada platina, tetap dia kalau misalkan panas dia bekerja. Kalau yang tadi dilangsungin itu adalah otomatis kedua. Nah
kita main di sini aja. Jadi bila nggak mau terlalu panas kita setel sedikit aja. Nah, kita coba ukur hasilnya antara kutub positif dan negatif. Wah, ini udah naik ya, dari ohmmeter kelihatan, berarti ini kerjaan udah beres ya, udah down dan oke, lanjut kita coba matikan dalam setelan ya. Harusnya dia pokoknya kalau digeser ke kiri harusnya mati. Kalau misalkan belum mati, kalian bisa menyetelnya pada baut yang ada di tengah otomatis ya, yang diputar-putar ini. Nah, seperti ini harusnya mati ya. Pada saat diputar habis ke kiri atau arah berlawanan jarum jam. Oke ya, udah mantap, udah terhubung. Sekarang kita lari ke covernya dan pasang kembali ya. Nah, ini kita set dulu biar rapi seperti semula. Di sini ada klemnya ya, ada klem penjepitnya satu. Nah, udah saya pasang seperti ini. Nah ya, udah saya pasang seperti ini biar rapi. Nah, ini kita satuin juga untuk lampu dan kabel kutub yang sebelahnya tadi ya, kutub elemen. Jadi di sini ada keluar 3 ya, 2 untuk power elemen, satu lagi untuk lampu. Kita gabungin seperti ini untuk memudahkan nanti masuk ke lubangnya ya. Nah, ini ya, ini adalah lubang cover atas nanti. Nah, sekarang kita masukin lempengan plat atas seperti ini. Oke, seperti ini kita nongolin dulu. Nah, ini udah nongol ya, pastikan ini nongol. Nah, ini nanti masuk ke lubang kecil ini. Nah, ini masuk ke lubang cover putih ya. Nah, ini jangan lupa kalau misalkan kalian mau pakai lagi nggak apa-apa, tapi harus diperhatikan nanti koneksinya kemana, dia harus ketemunya kabel yang mana, harus disesuaikan ya. Karena bila mana ini salah connect, kalian malah masukkan setrum misalnya, bisa sangat berbahaya ya. Jadi bodinya itu akan mengandung listrik. Oke, ini masukin dulu. Jadi yang kuning tadi boleh tidak dipakai ya, untuk cari aman kita. Kalau kalian emang belum paham kabel grounding yang mana, kalian boleh tidak memakainya ya, biar kalian aman. Oke, setelah masuk, pasang skrup yang 2 ini, skrup atau baut halus ya, ulir halus ya. Ya, ini udah saya pasang seperti ini. Lampu kita selipin di area sini, lampu indikator nantinya ini ya, untuk menandakan setrika ini hidup. Nah, ini yang harus diperhatikan, karena ini masih kabel bawaan pabriknya ya, ada 3. Nah, si kuning ini harus ketemu dengan yang hijau kuning ya. Jadi ada tandanya, di yang belang-belang itu buat arde, jadi tidak akan membahayakan. Sebelah-sebelahnya ini baru positif negatifnya elemen. Nah, seperti ini ya. Nah, perhatikan untuk hijau dan hijau ketemu ya. Kalau antara merah dan yang putih itu kalian bisa bolak-balik, itu bebas. Tapi untuk yang hijau dan hijau kuning itu harus ketemu sesuai aslinya ya. Nah, waktu kalian bongkar pertama itu harus kalian ingat. Atau yang tadi saya bilang, saran saya itu dipoto dulu ya, biar konekan nggak kita lupa ya, biar mudah diingat ya. Oke, langsung pasang atas. Ini kita skrup juga yang tadi kita copot. Nah, ini 2 ini kita skrup juga nih. Ini untuk setelan, nanti knopnya biasanya ada tandanya seperti ini ya. Ini disesuaikan nanti untuk memasukkannya biar kalian nggak salah masukkannya. Dia ada coak gitu ya, coakan gitu, ada tandanya untuk dia dapat masuk dengan bagus, sesuai dengan dudukannya.
Oke, setelan otomatis udah terpasang, setelan putarannya nih udah berfungsi. Sekarang lanjut ke cover terakhir ya, bagian atas ya, cover pemanis nih, warnanya pink unyu-unyu gitu. Nah ini lidah depannya langsung kita sangkutin aja seperti ini. Nah ini tinggal kita skrup bagian belakang yang tadi bol bintang ya, atau misalkan kalian mau ganti skrup yang plus nggak apa-apa. Oke, ini udah dicoba nih, udah dicoba nyala bagus. Nyala bagus ya. Nah dia dikecilkan, harus mati nanti. Nah ini udah mati, berarti otomatis sudah berfungsi ya. Kita nyalain lagi ya, tambah sedikit. Nah ini bagus, udah nyala. Nah, ini udah pasti panas ya, karena tadi pas diukur dengan itu nyambung. Ya kita tunggu beberapa saat saja ya, udah pasti panas ya, udah pasti panas karena indikator juga sekarang udah menyala, yang tadinya sama sekali mati total. Oke, ini udah siap dipakai lagi, dan ini sudah mati, dan ini udah berfungsi dengan baik ya, otomatis juga hidup. Nah ini kesimpulannya, alatnya hanya sebesar ini ya, seujung kuku paling ini. Nah, jadi kalian ganti ininya atau langsung ini, kayak gitu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.